راجعين لجهات الزوج أو كانت غير مدخول بها أو كانت قد انقضت عدتها فلا رجعة له حينئذ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ar-Raj'ah, bab yang menjelaskan tentang rujuk. Dikatakan musannif, ar-raj'atu hiya raddul mar'ati ilan nikah min talaqi ghairi ba'inin fil iddati ala wajhin makhsus. Raj'ah atau rujuk artinya kembali kepada pernikahan yang telah jatuh talak. Jadi ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istri, maka bagi suami boleh untuk mengembalikan istri yang dijatuhkan talak olehnya kepada status pernikahannya kembali. Nah, ini namakan rujuk, ya. Jadi dia merujuk, bukan mengarah. Rojak itu artinya mengembalikan. Yang dikembalikan sudah tentu istri yang diceraikan. Kembali kepada pernikahannya sebelum dia menjatuhkan talak. Namun yang perlu dipahami juga, dikatakan talak yang jatuh di situ bukan talak bain. Kenapa? Kalau hukum talak yang dijatuhkan itu dihukumi atau dikatakan talak bain, maka kalau talaknya bain, si suami harus dengan akad nikah baru lagi seperti yang sudah kita jelaskan. Lalu di antara syaratnya merujuk di masa iddahnya, istri yang dia ingin rujuk mesti saat merujuk masa iddahnya suami itu masih ada, belum habis masa iddahnya. Kalau masa iddahnya sudah habis, itu pun dinamakan bain. Maka tidak bisa rujuk kecuali dengan akad yang baru lagi. Tamam. Dengan cara tertentu. Nah, ini merujuknya dengan cara yang dibetulkan di dalam syariat atau hukum yang berkaitan tentang pernikahan atau bab rujuk. Jadi tidak bisa merujuk kecuali dengan cara-cara tertentu. Nah, nanti dijelaskan cara tertentu, apa ini maksudkan dengan cara tertentu. Fa idza talaqal hurru zawjatahul madkhulu biha talqatan aw talqatain. Jika seseorang yang merdeka, suami laki-laki merdeka, mencerai istrinya
yang sudah dikumpulinya, artinya sudah melakukan hubungan badan. Ini merdeka, laki-laki merdeka, suami merdeka, menjatuhkan cerai kepada istrinya dan dihukumi cerai yang jatuh ini talak 1, atau dihukumi talak yang jatuh ini cerai dan talak 2. Ya. Sampai di situ dulu dilihat tuh ya kitabnya ya. Jika dimana bagi seseorang yang merdeka, suami yang merdeka menceraikan istrinya yang sudah dia datangi, lakukan hubungan badan, cerainya adalah cerai 1, talaknya talak 1 yang jatuh, atau talaknya cerainya 2, karena masa untuk orang merdeka ini batasan talaknya itu ada 3 ya. Kalau sudah talaknya 3 udah lain lagi, nanti bain kubro itu namanya. Tapi kalau masih talak 1, talak 2 itu belum dikatakan bain kubro. Atau seorang hamba, ini budak, menceraikan istrinya 1 kali. Kalau untuk budak, bain kubronya itu 2 talak, talak yang kedua, maka dia cuma punya 1 kali talak terhadap istrinya. Itu kalau budak. Kalau merdeka dia punya 2 talak. Kalau sudah 3 talak maka jatuh bain kubro. Jadi batasnya 3 untuk bain kubro. Namun talak yang jatuh boleh 1 atau 2. Kalau sudah 3 tidak bisa lagi dia merujuknya, entah dengan ucapan ataupun dengan akad baru, kecuali dia sudah memenuhi 5 syarat yang sudah kita pelajari. Ya, itu kalau jatuh ke bain kubro. Lah kalau untuk budak, bain kubronya yang kedua. Bain kubronya yang kedua. Kalau sudah jatuh talak 1, ya udah jangan sampai jatuh talak lagi untuk si budak. Kalau jatuh talak yang kedua dihukumi bain kubro. Tapi kalau untuk laki-laki merdeka, kalau udah 1 masih ada 2. Kalau udah 2 jangan sampai 3. Kalau udah 3 maka jatuhlah bain kubro. Ada yang langsung 3 maka jatuh bain kubro seketika. Ya, kalau memang melafazkan si suami tadi dengan 3 talak, walaupun dengan 1 kalimat, maka itu dihukumi bain kubro alal asah. Contoh, suami mengatakan kepada istri, aku ceraikan kamu talak 3, aku talak kamu dengan talak 3, ya udah bain kubro. Walaupun itu 1 kali kalimat pengucapan. Tamam. Baik. Atau seorang hamba yang mencerai istrinya 1 kali, yang mana cerainya tanpa imbalan. Nah, ini namanya apa? Hulu. Kalau ada imbalan itu namanya hulu. Tapi yang dimaksudkan yang tertera di situ cerainya tanpa imbalan, nggak ada apapun, cuma pengucapan aja dari mulut suami kepada istrinya. Tidak ada imbalan yang mendatangkan keuntungan untuk suami yang menjatuhkan talak. Imbalan tersebut yang diberikan kepada suami. Ya, kalau sudah ada imbalan, itu talaknya namanya talak khulu. Maka suami boleh kembali lagi kemana? Ke status pernikahannya. Dia mengembalikan, dia merujuk istrinya kepada status
pernikahannya selagi kembalinya itu di masa iddahnya. Nah, ini syarat juga. Suami bisa mengembalikan atau merujuk istri yang diceraikannya, sedangkan cerai yang terjadi baru talak 1 atau talak 2, tidak ada imbalan, ya, tidak ada imbalan dan pernah melakukan hubungan badan, ia boleh mengembalikan atau merujuk istri yang diceraikan si suami ini tadi. Syaratnya apa? Saat dia mengembalikan merujuk istri tersebut, status istrinya masih di masa iddahnya suaminya itu ke suami. Jadi masa iddahnya belum selesai. Ya. Masa iddah si suami tadi belum selesai. Jadi istri sudah dijatuhkannya cerai, talak. Mau talaknya 1 atau talaknya 2, pokoknya jangan sampai bain kubroh. Ya. Budak talaknya cuma 1, jangan sampai 2 jadi bain kubroh. Imam. Lalu bolehkah suami merujuk istri tersebut? Boleh. Yang sudah dia lakukan hubungan badan. Kalau nggak melakukan hubungan badan, ya kagak ada rujuk kecuali dengan akad. Kalau mau merujuknya, ini yang dimaksudkan suami sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya, lalu terjadi perceraian. Perceraiannya belum sampai ke level bain kubroh, dan saat menjatuhkan atau jatuhnya perceraian tidak ada di situ imbalan atau khulu. Bolehkah suami merujuk? Boleh. Tapi syaratnya apa? Saat dia merujuk istrinya tersebut, si istri masih di dalam masa iddahnya suami. Ya, masa iddahnya nanti kita bahas di situ, ya, di pelajaran berikutnya. Berarti ini sebagian secara garis besar mungkin tahu kita maknanya iddah itu ya. Kalau iddahnya seperti yang sudah diuraikan, iddah dia masih mengeluarkan darah haid ya 3 kali suci. Kalau dia hamil masa iddah sampai melahirkan. Kalau iddahnya iddah meninggal 4 bulan 10 hari untuk merdeka, wanita merdeka. Kalau perempuannya budak 2 bulan 5 hari. Nah, dia mengembalikan merujuk si istrinya yang jatuh talak 1 atau 2 tadi, syaratnya di masa iddahnya. Kalau selesai masa iddah dia merujuk, ya nggak sah. Kenapa? Karena udah selesai masa iddahnya. Lalu bolehkah balik? Boleh, dengan akad baru lagi. Dengan akad nikah seperti dia pertama kali menikahi si istrinya yang dijatuhkan cerai tadi. Ya. Masa iddah ini yang membolehkan suami merujuk tanpa harus adanya akad. Tanpa harus ada akad lagi. Mau merujuk cukup dengan ucapan saja. Kalipun si istri tidak ridho, tapi masih di dalam masa iddah suaminya ini, tiba-tiba suaminya merujuknya, nggak mau kata si istri, nggak berlaku tuh kalimat nggak mau. Ridho dan nggak ridho kembali dia menjadi status istrinya. Kenapa? Karena dia merujuk masih di dalam masa iddah. Kalau selesai masa iddah, nah dia nggak ridho, ya nggak sah akad nikah. Kalau mau dinikahkan lagi, nah status dia sudah janda dan masa iddah sudah selesai, dia udah merdeka. Tapi selama masa iddah masih ada, dia masih di dalam haknya suami, masih milik suami. Berlaku semua hukum, peraturan, kewajiban suami kecuali hubungan badan. Cuma itu aja nggak boleh, sehingga si suami merujuknya, tapi masih di dalam masa iddah. Nafkah untuk dia wajib walaupun dia jatuh talak, tapi masih di masa iddah.
wajib memberikan makan, wajib suami memberikan tempat tinggal, wajib suami memberikan pakaian, ya. Kemudian wajib yang tidak wajib memberikan perabotan, mau dandan cantik, tidak ada kewajiban. Nanti juga dijelaskan di situ kalau seandainya itu si istri bukan dikategorikan istri yang nusyuz, yang tidak taat, arti yang keluar dari ketaatan suami. Kalau dia nusyuz, sudah nusyuz jatuh cerai di masa iddah, tidak wajib semua suaminya. La nafkah, wala tempat tinggal, wala pakaian, wala apalagi perabotan. Tapi kalau yang diceraikan masih di dalam masa iddah, ini istri tidak nusyuz. Istri masya Allah taat waktu masih jadi suami istrinya, ya. Nah wajib tetap nafkahnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, tidak perabotannya, ya, kecantikannya tidak alat-alat itu. Yang tidak wajib semua itu kalau yang diceraikan nusyuz. Tapi umumnya kalau istri itu nusyuz, yang keluar dari ketaatan, berat suami mau merujuknya, ya. Tidak ada pertimbangan si suami mau merujuk. Saat masih berstatus istri saja dia keluar selalu dari ketaatan seorang istri terhadap suami, ya. Untuk apa dipertahankan? Tapi kalau si istrinya masya Allah tidak pernah nusyuz ketika masih status suami istri sebelum jatuh talak, kemudian jatuh talak, masih ada kemungkinan si suami terbuka hati untuk merujuk, ya. Yang penting masih di masa iddah suaminya tadi. Istrinya nggak mau dirujuk, tapi karena masih di masa iddah itu tidak berlaku. Suami merujuk istri, tapi istri enggak, aku enggak mau. Enggak berlaku kalimat ridho dia, kagak ridho dia, status dia sekarang sebagai istri. Maka kewajibannya harus dia jalankan. Ketika suaminya enggak ngajak dia untuk melakukan hubungan badan, si istri menolak gara-gara masih kesel dongkol, haram dan dosa besar, dan dia telah memakan laknat. Kenapa yang namanya istri kok? Kamu tuh istri gitu loh. Mau kamu ridho aku merujukmu atau kamu tidak ridho, kamu suka tidak suka, kamu istri. Aku ingin melakukan hubungan denganmu, tapi karena masih ada athar atau bekas kesel dongkol si istri tadi ame suami, tiba-tiba dia menolak, ya udah makan sendiri dosanya, kamu berdosa si istri tadi. Karena istri nggak boleh menolak, ya, kecuali kalau memang syariat mengizinkan dia untuk tidak diperbolehkan untuk menolak, misal sakit ataupun lagi haid, nifas dan sebagainya, ya, ada halangan udzur syar'i, udzur syariat, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada udzur syariat, mau dia dongkol kesel, ya udah terserah, dongkol udah, kesel aja udah. Tapi ketika suami mau mendatangimu nggak boleh kamu tolak, karena ketika kamu menolak, kamu sebagai status istrinya berdosa dan dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Sampai kapan? Sampai suaminya tadi itu ridho sama dia. Ya, makanya dalam perkara ini seorang istri tidak boleh menolak, tidak boleh menolak ajakan suaminya jika itu tidak ada udzur syariat untuk istri menolaknya. Ya, semisal sakit dan haid atau udzur-udzur syariat yang lainnya, ya. Kalau sekedar capek misalnya tadi, andai suaminya bisa pengertian ya bagus. Kalau ketemu suami yang nggak mau tahu, karena ini bab nafsu namanya, bab syahwat, tapi menumpahkan syahwatnya itu di tempat yang halal. Makanya ketika istri ketika istri menolak, tidak mau, dia dilaknat oleh malaikat, si istri tadi, ya. Karena kenapa? Karena bisa menjadi sebab si suami menumpahkan syahwatnya ke tempat yang haram, ya, ketika si istri menolak, nggak boleh. Dan itu juga menyangkut harga diri si suami.
Makanya masalah nafsu yang halal dari suami kepada istri selama tidak ada uzur syariat jangan pernah menolak. Ya, udah pasrah aja udah. Nah, gitu. Yang penting aku tidak dilaknat sama Allah dan malaikat. Aku tidak berdosa karena menolak keinginan yang mestinya aku penuhi. Karena dia suamiku. Paham tuh ya? Jadi ridho nggak ridho, suka kagak suka, dirujuk sama si suaminya. Ya udah, jadi lagi istrinya. Karena masih di masa iddah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali ke nikah kepada mereka. Artinya suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada pernikahan mereka dengan merujuk si istrinya, statusnya menjadi istri. Apabila mereka menginginkan perdamaian, kebaikan satu sama sekali, ya, untuk menginginkan perdamaian ke depan lebih bagus. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan makna talak itu walaupun tidak disukai ya, pada umumnya, tapi bisa jadi itu menjadi sebab kebaikan. Ya, bisa menjadi sebab kebaikan sehingga si istri bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya yang menjadikan dengan itu perubahan suami tidak menjatuhkan lagi talak yang berikutnya untuk si istri. Cuma tidak ada istri yang bagus, yang tidak nusyuz, yang taat, yang soleha ya, ditalak begitu saja tanpa sebab oleh suami kecuali suami gila, kecuali suami tidak waras. Anda dapat istri Masya Allah, Anda dapat istri yang soleha, taqiyah, menjaga kehormatannya, selalu taat dan memaksimalkan kewajibannya, tiba-tiba diceraikan sama suami. Itu suami nggak waras, suami bahlul yang seperti itu. Karena pada hakikatnya suami tidak akan pernah terlintas pemikiran untuk menjatuhkan talak manakala dia mendapatkan pendamping yang baik untuknya. Tapi ketika berlaku sebaliknya, itu menjadi pertimbangan seorang suami untuk mempertahankan atau melepaskan. Tak ada yang mendapatkan istri yang bagus baik tiba-tiba langsung dilepas suami, yaitu tadi suaminya nggak betul, ya nggak wah. Adapun bila suami telah memenuhi jumlah talak sebanyak 3 kali, jadi suami lebih berhak untuk mengembalikan. Artinya di dalam ayat ini Quran surat Al-Baqarah 228 ini itu dikatakan di istri suka tidak suka, ridho tidak ridho, karena yang lebih mempunyai hak atas dirinya adalah suaminya. Makanya dengan sebab rujuk tadi kembali si istri menjadi istrinya. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi rujuk suami selama itu di masa iddah. Dan disunnahkan di madhab yang baru, madhab Syafi'i, tapi ada madhab Qadim yang lama, ada madhab Jadid yang baru. Kalau madhab yang lama itu wajib saksi saat suami merujuk. Tapi di madhab yang baru ini, madhab Jadid, itu disunnahkan ada saksi.
Agusnya ada saksi yang menyaksikan kalau si suami merujuk kembali istrinya yang masih di dalam masa iddah. Baik. Adapun bila suami memenuhi cerai sebanyak 3 kali, jumlah ini untuk laki-laki yang merdeka ya. Dia telah memenuhi jumlah cerai sebanyak 3 kali, maka tidak boleh kembali lagi, maksudnya merujuk. Maka tidak boleh suami merujuk lagi siapa? Istrinya, sampai istrinya dikawini oleh orang lain dengan memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan. Apa syaratnya? Pertama, jatuh talak 3, ya enggak? Yang kedua, syarat pertama ini bain kubroh namanya ya, jatuh talak 3 kan, itu karena dia sudah memenuhi jumlah cerainya. Kalau dia merdeka 3, kalau dia budak 2, berarti bain kubroh. Maknanya memenuhi jumlah sebanyak 3 kali talak. Yang pertama syaratnya apa? Selesaikan masa iddahnya, masa iddah suami istri tadi, masa iddahnya suami tadi yang dijalani oleh istri. Itu syaratnya. Masih masa iddah bilang suami aneh rujuk, nggak bisa karena jatuh talak 3 udah nggak berlaku. Kalau tadi talaknya 2 sah saja, balik itu namanya statusnya. Tapi karena talaknya 3 nggak bisa. Jadi selesaikan masa iddah syarat pertama. Yang kedua, menikah lagi si mantan istri dengan laki-laki lain. Yang ketiga, dari pernikahan tersebut yang baru terjadi, mereka melakukan hubungan suami istri. Ya. Yang keempat, suami yang baru dinikahi menjatuhkan talak kepada istrinya. Yang baru yang sudah yang dinikahinya ini tadi. Ya. Talaknya talak 3 juga. Atau talak 1, talak 2 tapi selesai iddah. Jadi masalah. Ya, menjatuhkan talak intinya suami yang baru menikah tadi ya, kepada mantan istrinya di A, B, C. B ini tadi perempuan. Si A menjatuhkan talak 3. Udah kubro tuh berarti. Ya enggak? Dia merujuk nggak bisa. Bagaimana cara rujuk? Ya harus memenuhi 5 syarat dulu. Pertama, habiskan masa iddahmu. Karena kamu udah menjatuhkan talak. Talaknya 3 lagi. Terus habis masa iddah bolehkah dengan akad baru? Tidak boleh, kecuali si istrimu, mantan istrimu menikah dulu sama si B, si C. Udah menikah, si C menjatuhkan talak. Berhubungan badan. Karena suaminya, istrinya. Ya enggak? Setelah melakukan hubungan badan, menjatuhkan talak si C kepada si B tadi. Si A nganggur, mantan, X. Menjatuhkan talak, mau talak 1, 2 gitu. Talak 1 misalnya, ada iddah nggak tuh? Ada. Misal sehari lagi selesai iddah, dirujuk sama dia, boleh kah? Sama si C tadi? Boleh. Kenapa? Istrinya dia kok. Ya. Kalau disyaratkan nggak sah. Tetap berlaku hukum yang aslinya. Syaratkan C, kata si A ngomong C, aku udah jatuh talak 3 nih ke B, B ini istri si A. Gak bisa lagi ini dalam hukum Islam untuk kembali aku kepada kecuali harus ada muhallil dulu. Minta tolong kamu ya, nanti kau ceraikan. Disyaratkan ya enggak sah. Oh siap, kata si C. Nggak tahu berubah pikiran dia. Setelah jadi suami, udah jadi istrinya, dia merasa nyaman, si C tadi nggak jadi dia lah. Tapi kan kita udah bikin perjanjian, nggak berlaku janji itu, nggak sah, nggak ada artinya. Tetap statusnya menjadi suaminya adalah si C. Ya. Jatuh talak 2 nih dari si C ke B. Beberapa hari sebelum habis masa iddah dirujuknya lagi, balik lagi dia ke C lagi. Ya. Sampai jatuh talak 3. Kalau dia tidak pernah menjatuhkan talak 3 seumur hidup, dia tetap istrinya.
Yang si A setia nunggu. Ya. Kasihan dia. Sampai tua, sampai pakai tongkat. Tak mau dia menikah lagi sama kecuali sama si B. Ya, Rasaka kenapa kau jatuhkan talak 3? Bahlul, mestinya tidak kau jatuhkan cerai sama sekali. Menyesal, dia menyesal, ya. Menyesal di akhir ya, percuma, ya. Harus banyak-banyak berguru sama siapa yang lagi tren ini? Hajar bad boy. Ya. Putus cinta tuh katanya. Untung bukan putus bini. Akhirnya tidak dicerai-cerai sama si C. Ya udah, tetap jadi istrinya. Kalau dicerainya selesai masa iddahnya, itu syarat yang kelima tuh. Baru boleh menikah ke A lagi. Si B tadi. Jadi udah ditalaknya, kemudian iddahnya udah selesai. Meskipun talaknya talak 1. Yang dijatuhkan si C talaknya 1 atau 2, nggak harus talak 3 kubroh bain, nggak harus. Yang penting jatuh talak, iddah selesai. Jadi bukan milik si C lagi. Nah boleh dia kawin balik lagi kepada si A dan terhitung baru lagi hitungan talaknya, jatahnya 3 lagi. 3 talak yang baru. Itu syaratnya, makanya dikatakan di sini memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sudah kita bahas juga itu syarat. Apabila cerainya dengan imbalan, maksudnya apa nih? Cerai dengan imbalan, khulu. Yang kembali kepada suami imbalan tersebut. Atau si istri belum pernah dikumpuli, kawin tapi belum pernah berhubungan. Ya, bisa jadi kawin besok berangkat atau dari jarak jauh, ya. Tapi diwakilkan ijab kabulnya, suaminya di mana ya namanya, di Sabang, istri di Merauke, diwakilkan. Ya, si istri di Merauke, suami di Sabang, diwakilkan sama keluarga Merauke jadi bukan jadi wali, jadi mempelai laki-laki untuk ijab kabulnya. Kan belum berhubungan nih, Sabang Merauke gitu, barat ke timur ketemunya, ya. Nggak tahu cerai. Nah, ini nih maksudnya, si istri belum pernah dikumpuli, ya. Ataupun kembalinya di masa selesai iddahnya, maka tidak diperbolehkan kembali lagi. Maksudnya bagaimana? Suami menceraikan istrinya dengan imbalan, namanya khulu, ya. Kemudian pengen rujuk, boleh, tapi dengan akad, ya, dengan akad lagi, karena ada imbalan. Yang boleh rujuk tanpa akad, tanpa harus dengan akad, itu kalau tidak ada imbalan, ya. Talak atau cerai yang tidak ada riwat, sesuatu yang berharga yang kembali kepada pihak si laki-laki, boleh dia merujuk. Nah itu yang kita bahas saat ini, malam ini. Tapi kalau sudah ada imbalan hulu, ya udah lewat pembahasannya, dan itu harus dengan akad baru. Atau yang Sabang Merauke tadi, sudah ijab kabul, jatuh ditalaknya, boleh dia rujuk? Boleh, tapi dengan ucapan nggak bisa, harus dengan akad. Kenapa? Ya karena dia belum pernah dikumpuli. Jadi nggak ada masa iddahnya juga. Belum pernah dikumpuli, iddah dari mana? Walaupun sebagian ulama mengatakan ada tetap iddahnya. Yang utama tidak ada iddahnya. Tapi ketika mau merujuk harus dengan akad. Ya sama kayak pertama kali menikah. Belum pernah ada hubungan, belum pernah disentuh, belum pernah dipegang, baru ta'aruf melamar, akad nikah. Kemudian sebelum berhubungan badan diceraikan, ya, mau balik lagi, ya akad nikah lagi, status dia kan masih gadis terus, jadi harus dengan akad baru. Jadi tidak diperbolehkan kembali lagi kecuali dengan akad baru. Itu pahamnya, ya, udah disebutkan itu, cuma pahamnya, mafhumnya yang bisa kita pahami, bolehnya dengan akad baru. Ya, saya ulangi nih, cerainya dengan imbalan khulu,
Ya, itu jawaban yang terakhir tuh. Jawabannya maka tidak diperbolehkan kembali lagi, itu jawaban tuh. Cerainya dengan khulu, maka tidak diperbolehkan kembali lagi kecuali dengan akad baru. Contoh yang kedua, jatuh cerai si istri belum pernah dikumpul, ya, belum pernah dikumpuli suaminya, maka tidak boleh tidak diperbolehkan kembali lagi, sama tuh jawaban yang terakhir, kecuali dengan akad baru. Kira sampai situ paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Paham kah? Baik, lanjut. Suratul raj'ati an yaqulu zawju lil mutallaqati minhu talaqan ghayra ba'inin qabla inqidha'i iddatiha raja'tuki aw irtaja'tuki amsaktuki aw radattuki ilayya aw ila nikahi fa idza qala dzalika adat ila nikahihi bima baqiya min adadit talaqi sawa'un radiyat bidzalika amla wa yusannul ishhadu ala raj'ati wa qala ba'duhum ishhadu wajibun hukmul mutallaqati talaqan ghayra ba'inin wa yusamma raj'iyan annaha madamat fil iddati kazzawjati fi jami'il ahkami ma'adal ta'i biha wal khalwati fala yajuzu dzalika fayajibu laha ma yajibu lizaujati minan nafaqati wal kiswati was-sukni wa ghairi dzalika illa alatat tanzifi wa hadha idza lam takun nashizatan wa illa fala tastahiqu dzalika linushuziha kazzawjati wa idza matat fil iddati warithaha az-zawju wa in mata huwa wa hiya fil iddati in taqalat ila iddatil wafati wa warithathu wa laysa lahu an yankiha zawjatan rabi'atan wa hiya fil iddati wala an yankiha ukhtaha au ammataha au khalataha wa hiya fil iddati aidan wa yalhaquha talaqu wal khul'u wa ghairu dzalika min ahkami zaujati. Baik, suratul raj'ah, gambaran rujuk. Gambaran rujuk itu yang bagaimana? Contoh kalimat merujuk istri yang jatuh talak atasnya itu bagaimana? Dikatakan gambaran rujuk kembali ke nikah. Hendaknya suami berkata kepada istri yang telah diceraikannya, bukan cerai bain tapi ya. Ingat, kalau sudah babnya ketemu hukumnya dan dikatakan cerai itu bain, tidak berlaku rujuk. Tapi bukan berarti tidak boleh kembali. Hanya saja caranya yang berbeda. Kalau bain mesti harus dengan izin dia, akad baru dan ade wali. Ada mahar. Kayak nikah gitu nah. Kayak nikah pertama kali dia nikah, cuma bedanya nanti berapa maharnya ya udah sama-sama kesepakatan aja. Ya. Mau mahal mau murah, penting berharga. Yang namanya mahar itu bisa berharga. Itu kalau bain. Kalau rujuk nggak perlu kan seperti itu, cukup dengan pengucapan penuturan keluar kalimat dari mulut suaminya untuk merujuknya. Baik, gambaran rujuk kembali ke nikah, hendaknya suami berkata kepada istri yang telah dia jatuhkan talak atasnya, tapi talaknya bukan cerai bain, talak bain. Kemudian di antara syarat, ini syaratnya, boleh ditanda-tandain tuh ya.
belum habis masa iddahnya, dia mau merujuk, ini syaratnya juga, iddahnya masih ada. Yang mau dirujuk ini siapa? Masa tetangganya. Itu masih di masa iddahnya, belum habis masa iddahnya. Diucapkanlah masih suami raja'tuki, artinya saya kembali kepada kamu. Nah, ya, dia mengucapkan itu raja'tuki. Atau amsaktuki, raja'tuki, arja'tuki bisa. Situ enggak ada ya. Irtaja'tuki ya. Oh, irtaja'tuki. Amsaktuki, saya pegang kamu kembali. Saya pegang kamu kembali. Atau contoh kalimat rujuk, gambaran pengucapan kalimat rujuk yang ketiga, radattuki ilayya, atau radattuki ila nikahi, saya kembalikan kamu kepada saya, atau saya kembalikan kamu kepada nikahku. Nah, kalau radattuki, kalau kembalikan, sebutkan nikahnya itu, seperti yang sudah kita lalui itu pelajarannya. Kalau dia mengembalikan, rujuknya dengan kalimat yang ketiga nih, contoh yang ketiga, saya kembalikan. Ya, bukan saya rujuk kepada kamu, tapi saya kembalikan kamu kepada saya. Nah, ini bedanya. Ya, kalau saya kembali kepada kamu ya tidak perlu disebutkan nikahnya. Tapi kalau saya kembalikan kamu kepada saya, berarti saya contohkan kemarin apa? Si istri ditarik suaminya. Tapi kalau contoh yang pertama, suami yang mendatangi. Ini talinya diulur, bukan talinya ditarik. Ya. Tapi kalau talinya ditarik, artinya dia mengembalikan istri kepada apa? Sebutkan nikahnya. Ya. Nah, ini penyebutan ini tidak bisa di dalam hati, rujuk ini. Paham? Suami yang pengen merujuk istrinya kepada pernikahannya, tidak boleh kalimat itu di dalam hati pengucapannya. Syaratnya itu harus dilafatkan. Dilafatkan. Ya, itu contoh lafadznya. Aku kembalikan kamu ke nikahku. Aku kembali kepada kamu. Nah, itu bahasa Indonesianya itu raja'tuki gitu ya. Atau aku pegang kamu. Udah, balik dia. Aku pegang kamu, itu kalimat aja. Nah, itu tidak bisa di dalam hati. Kalau mati dia bilang, bah. Bisa, harus diucapkan. Baik. Bila suami mengucapkan perkataan itu, contoh yang di atas tadi, maka si istri kembali lagi ke nikahnya dengan sisa jumlah talaknya. Ya, berapa talak yang jatuh? Talak 1 ya, berarti sisa 2 udah. Berapa talak yang berarti misalnya 2 talaknya, berarti sisa 1. Saat dia mengembalikan tadi, dia mengembalikan status si istri tadi ke pernikahannya. Itu talak berapa jatuh? 1. Ya udah sisa 2. 2. Ya udah sisa 1. Ya. Paham tuh ya? Baik istrinya sukarela dengan kembalinya itu ataupun dia tidak sukarela. Nah, ridho gak ridho? Oh, nggak mau, ngapor dia ke bapaknya. Nggak ada urusan bapaknya. Lapor dia ke pengadilan agama, kagak ada urusan pengadilan agama. Lapor ke hakim, kagak ada ngelapor ke hakim. Sampai ngelapor ke Obama, nggak ada Obama. Kenapa? Yang ada firman Allah tuh tadi. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali ke nikah. Ayo. Jadi ngelapor ke Allah, ya sudah dikasih jawaban kan sama Allah. Suami punya hak selama masih di masa iddah. Kau ridho tidak ridho, kau sukarela tidak sukarela, kamu istriku karena masih di masa iddahku, kau kembalikan. Gitu. Paham gak?
Kalau habis masa iddahnya, nah dia punya hak sekarang, janda nih, status dia udah janda nih. Ayolah balikan kita, kata dia. Ngomong ngemis-ngemis kau dibuatnya sama, nggak mau kata istri. Dia punya hak karena habis masa iddah. Tapi kalau dirujuk masa iddahnya masih ada, oh aku nggak mau, nggak bisa, ngedupak kau. Ya, tetap kamu sekarang kembali menjadi istrinya. Diam-diaman, ya. Tidur satu kamar, tapi dia saking masih dongkol tidur dalam lemari, misalnya nggak mau satu ranjang sama, ya kau punya dosa, ya. Atau tidur dalam lemari, mau di atas lemari, tidur di kamar mandi, kau yang punya dosa. Dipanggil ame suami mau silaturahim, nggak mau dia, kamu kena laknat karena kamu istrinya. Sampai memang betul-betul si suami memaafkanmu, meridhoimu. Atau kamu sudah lebih baik kamu nurut, udah damai aja, sudah datangi ridho Allah, ya udahlah, aneh udah punya suami, udah jadi istrinya lagi, mau ngomong apa? Suka nggak suka, ridho nggak ridho, bego sayanya kalau saya nggak ridho, karena saya istrinya udah. Beda kalau masa iddahnya tadi belum selesai, sudah selesai, misalnya iddahnya seminggu lagi selesai, ya. Ini si istri bingung, wah nanti dirujuk nih. Kalau dirujuk, udah mati kutu aku kata sih. Suka nggak suka, rela nggak rela, ridho nggak ridho. Akhirnya dikasih antimo satu pabrik. Suami biar tidur, bangunnya bulan depan, habis masa iddahnya, menang dia. Si istri tadi, nggak bisa rujuk. Kenapa? Masa iddah seminggu lagi dikasih antimo sepabrik. Bangunnya sebulan, pas bangun bulan depan bangun. Nah, ditanya lagi, man rabbuka. Mati satu pabrik masuk antimo, ngawur apa? Maka tidak boleh rujuk kecuali dengan akad baru. Paham sampai situ? Dan disunahkan ada saksi yang menyaksikan proses rujuk, disunahkan. Ini madhab jadid, madhab Imam Syafi'i yang terakhir, yang terbaru, ya, madhab baru. Ada madhab qadim, ada madhab jadid. Kalau madhab qadim di Mesir, kalau madhab jadid di Irak, itu terbalik, ya. Nah, madhab qadim wajib saksi. Kalau madhab yang baru ini sunnah. Sedang sebagian ulama menyatakan bahwa adanya saksi menyaksikannya hukumnya wajib. Ini menurut madhab qadim. Qadim itu yang dulu, madhab pertama. Kalau madhab jadid yang baru sunnah. Anda itu bingung nanti kamu baca ulang, ada sunnah, ada yang wajib. Oh ternyata yang sunnah madhab jadid yang baru. Oh yang wajib, oh maksudnya madhab yang dulu, ya. Jadi bagaimana? Ya terserah ente, kalau ente mau ngambil madhab yang lama, yang dulu, berarti hukumnya menjadi wajib saksi dua gitu. Padahal ngikut madhab yang baru aja, ya udah sunnah, mau ente datangkan berpahala, biar lebih jelas. Nggak ente datangkan juga nggak jadi masalah, ya. Tapi bagusnya dikasih tahu siapa yang bisa dipercaya, yang udah tahu kemudian dikasih tahu, jadi dia menjadi saksi, ya. Waktu misalnya istri nanti nuntut, bukan nuntut maksudnya, emang siapa saksinya? Itu noh saksi. Ini jadi saksi aku merujuk kamu, gitu. Yang di masa iddah. Nah, hukum istri yang dicerai, ini tak yang rujuk ini ya, yang di masa iddah yang dicerai mau 1, 2, tapi bukan bain ya, cerai yang bukan bain, diberi nama talak, namanya talak raj'i. Istri, hukum istri yang dicerai tapi cerainya bukan bain, mau bain kecil atau bain besar, itu dinamakan talaknya raj'i, talak rujuk namanya. Karena si suami bisa merujuk tanpa harus akad. Kalau udah akad, harus dengan akad, mahar, izin, wali, itu namanya bain. Karena tanpa harus ada itu boleh dengan ucapan, maka dinamakan talaknya raj'i. Istri yang dicerai bisa kembali lagi selama masa iddah, itu syarat ya. Kalau talak rujuk, talak raj'i itu bisa kembali status istri ke pernikahan, yang penting masih di masa iddah. Hukumnya seperti istri dalam semua hal.
Nih hukumnya sama seperti isi dalam semua hal untuk talak rujuk. Apa? Di semua hal selain bersenang-senang. Itu aja. Makan tetap kamu kasih. Tempat tinggal tetap kewajibanmu menafkahi dia. Pokoknya nafkah wajib. Bersenang-senang, berhubungan badan haram. Selain itu aja. Sisanya ya udah tetap hukumnya sama. Dia istri. Ya. Dia istri. Jadi gambarannya begini. Suami tidak menceraikan istri. Ya enggak? Apa wajib atasnya? Nafkahi ya, tempat tinggal ya enggak? Pakaiannya enggak? Boleh enggak berhubungan badan? Boleh enggak berhubungan badan? Hah? Boleh enggak berhubungan badan? Pahamin. Suami istri, ya. Suami istri. Wajib enggak dinafkahi? Apa pakaian wajib enggak? Tempat tinggal itu untuk dari suami ya. Boleh enggak dihubungi? Berhubungan badan boleh atau tidak? Boleh. Yang dicerai wajib tetap nafkahi, wajib pakaian, wajib tempat tinggal. Boleh nggak dihubungi? Nah itu bedanya. Ya kalau nggak boleh kayak gitu, ngapain gue cerai? Ya salah kamu, kenapa dicerai? Yang lain wajib semua kamu tetap penuhi. Kewajibannya sama sebagaimana orang istri. Tapi ada yang tidak dibolehkan karena kamu menjatuhkan talak apa? Bersenang-senang. Nggak boleh bersenang-senang. Ya, tekor tuh. Tekor dalam dunia bisnis tuh. Tekor apa enggak? Tekor lah, kamu ngeluarkan duit untuk belikan pakaian, belikan dia makan, belikan tempat tinggal. Tapi megang nggak boleh. Senang-senang kagak boleh. Nyentuh, apalagi berhubungan badan, tempeleng malaikat kau. Tekor, duitmu keluar. Ya. Tapi ketika kerja keras, keringat, banting tulangmu, belikan pakaian, ini dan itu, kau berikan semua karena itu kewajibanmu. Kemudian dia layani kamu dengan lahir batinnya. Tekor tadi hilang. Gak ada tekor. Capek tadi hilang. Happy ending. Ya, yang kagak happy ending ini tadi. Padahal sama-sama wajib dipenuhi. Cuma gak boleh nggak boleh senang-senang atau berduaan dengan suaminya nggak boleh. Berduaan sama suami nggak boleh. Ayo, kamulah keluar dari rumah, kontrak, ngekos, rasakan. Hati, ini hukum semua ini, ya. Biar kita tahu. Tapi intinya jangan boleh terjadi pada diri kita yang sudah berumah tangga. Jadi tidak boleh ya, senang-senang nggak boleh, berduaan dengan suami nggak boleh, apalagi yang lebih dalam dari itu. Tapi melihat wajah istri boleh nggak? Ya istrimu. Di masa iddahmu boleh. Malah si istri disunnahkan untuk dandan cantik. Biar apa? Memikat si suami untuk merujuk. Itu kalau istri yang soleha. Kalau istri yang toleha, bukan soleha, tok, pakai tok, ya, rambutnya dikasih lumpur, mukanya nggak ada dandan sama dia. Biar apa? Biar suaminya nggak merujuk. Memang tujuannya itu toleha namanya. Kalau soleha, dandan cantik ya, biar dilihat sama suaminya. Mulai dah suaminya ngeliat, cantik betul istriku ya. Kenapa waktu jadi sebelum ku jatuhkan talak kayak mayat? Pas jatuh talak kayak bidadari. Akhirnya terpikat dia untuk mengembah statusnya ke pernikahannya. Dirujuknya. Maka halal semua lagi udah. Boleh dia bersenang-senang, boleh dia berduaan dan seterusnya. Ya, yang penting rujuknya di masa iddah.
Suami wajib memberikan kepada istri nafkah, pakaian, tuh wajib pakaian musim panas, pakaian musim dingin. Ya, dalam setahun itu pakaian musim panas, mungkin musim dingin. Cuma 2 musim. Kalau di Indonesia berapa musim? Musim hujan sama musim. Nah, udah musim kemarau apa? Kasih baju ya jangan tebal-tebal. Tapi baju yang tidak keluar dari norma agama, ya. Musim dingin, ya kasih dia baju yang tebal biar dia kagak kedinginan. Berarti gampang betul, Beb. Cuma dalam setahun 2 musim 2 baju. Gila kau. Ya. Selama 1 musim baju itu aja dipakai maksudnya gitu. Kalau cuma 1 musim 1 baju, ya lihat-lihat keadaan. Sehari berapa kali dia ganti baju. Ya. Sehari misalnya baju pagi lain, nanti baju malam tidur lah lain. Berarti kalau dalam seminggu ya kalikan aja, belikan. Ya. Kalau setiap jam atau sehari 4 kali ganti baju, berarti bininya yang gila. Ya, normal-normal aja. Itu yang wajib bagi kita seorang suami. Musim panas, musim dingin. Ya, sehari berapa baju dia pakai? Oh, siang 1, malam 1. Seminggu ada 7. Ya udah kalikan seminggu. Itu yang wajib dibeliin. Nafkah tadi pakaian nih. Musim panas nanti begitu juga. Tapi yang umumnya ada pada kita berlebih-lebihan. Ya, dipakai jarang, disimpan iya, bahkan ada yang stok. Lebarannya belum tahu lah nyampe nggak umurnya itu, udah disimpan sama dia. Kenapa? Nanti trennya nggak ada lagi. Kalau nggak dikip dari sekarang, ya, ada yang beli tuh sama Syarifah. Nanti nggak ada lagi keluar dari pabriknya. Ya, gitu. Beli pabriknya, khawatir sendiri. Tempat tinggal wajib. Tempat tinggal, entah kamu ngontrak, kamu beli kalau rizkimu, masya Allah. Gak ada duit, nginepnya di kolong jembatan, berarti tempat tinggalmu di kolong sama binimu. Ya, sabar wahai istriku tercinta, inilah rumah sementara. Yang penting kita satu atap bersama. Wah, kalau bab gombal si suami, lepek-lepek bininya. Dibawanya di bawah jembatan besi situ, ya, ke Jembes tuh. Nah, maksudnya dikontrakin tempat tinggal. Suaminya nggak mampu, ya udah misalnya dia nebeng sementara ke rumah si istri atau ke rumah orang tuanya. Tapi harus cepet-cepet keluar, mandiri. Harus cepet mandiri. Ya, udah menikah tuh kalau bisa mandiri. Walaupun di atas atapmu daun pisang. Ya, atap rumahmu daun nggak jadi masalah. Yang penting mandiri, ada usaha bergerak, di situ Allah membuka. Ya, kalau di dalam rumah satu ame orang tua, risikonya lebih banyak. Risiko lebih banyak. Namanya rumah tangga, nanti ada cekcok, ya, didengar sama mertua, sama orang tua, kasihan dia, pikiran. Kita ini sebagai anak, sebagai menantu, ngasih kabar yang baik ke orang tua kita, jangan yang pahit, yang manis-manis aja. Walaupun perjalanan hidupmu pahit, tapi jangan pernah kabarkan pahitmu kepada orang tuamu. Ia memberikan kepercayaan kepada kita, suami, menantunya, untuk anak gadisnya, biar anaknya manis terus. Kehidupan dia, perjalanannya bahagia, ya. Walaupun perjalanannya ada yang pahit, tapi pahit nggak usah dikasih tahu. Ya, ini kadang-kadang jangankan ke orang tua, teman diobrolin. Pahit rumah tangga itu dia dikasih tahu, ini orang bego nih. Ya. Mentang-mentang punya teman akrab, ngobrol, oh suamiku tuh pelitnya bukan main, waduh istriku tuh kalau mau masalahmu secepat selesai, ya minta sama yang mendatangkan solusi dan bisa menyelesaikan masalah. Wallah, bukan manusia. Tapi kalau manusia, nanti ketika kamu benci, aibmu yang kamu ceritakan sama dia, diceritakan ke orang lain. Jangan pernah menceritakan apa yang ada di balik pintu rumahmu kepada orang luar. Apalagi sama orang tua,
Paham maksudnya ya? Iya. Ya, kalaupun ada pertikaian masih belum ini ngontrak di rumah di luar, masih di rumah seatap sama orang tua, ribut nih suami istri, lewat WA aja. Lewat ketik-ketikan aja, jangan bersuara. Kan WA sekarang kan keren tuh. Ada apa namanya main lempar bom. Ya. Itu loh. Lempar aja bom lewat WA gitu nah. Ada gambar lagi yang apa namanya ditempeleng misalnya tadi itu. Ya. Jangan kamu praktekkan di alam nyata, nanti kedengeran sama orang tua di dalam rumah kalau masih satu atap dengan orang tua. Jangan lewat WA aja. Tapi bagusnya jangan sampai itu terjadi walaupun lewat WA ya. Dan lain-lain kecuali perlengkapan kebersihan. Ya, perlengkapan kebersihan nggak wajib tuh. Sampai dia merujuknya lagi. Sampai si suami merujuknya. Ya, mau cantik dandan, ini kebersihan untuk dirinya, sabun, sikat gigi, odol, apa misalnya, minyak wangi, make up, lipstick, apalagi itu, sidau, apalagi itu, lentik mata, ya, pengeluar biji mata, tidak wajib. Ya. Yang wajib cuma tempat tinggal, pakaian, nafkah makan, kasih dia makan tetap wajib. Hal ini diperuntukkan bagi istrinya tadi bila, tuh catatan tuh, ini penting, bila, jika seandainya apa si istri tidak nasyizah, nusyuz, dia istri yang tidak taat sama suami. Kalau dia nusyuz dengan sebab nusyuz jatuh talak, maka dia tidak berhak mendapatkan itu semua karena ketidaktaatannya, seperti ketika ia masih menjadi istri. Istri aja yang nusyuz jatuh kewajiban suami. Istri yang nusyuz, suami itu nggak wajib nafkahi, nggak wajib ngasih tempat tinggal, nggak wajib ngasih pakaian. Apalagi yang udah dicerai nusyuz. Paham nggak? Nggak dicerai tapi nusyuz, ya, nggak ada kewajiban suami nafkahi. Apalagi kalau yang dicerai ini dengan sebab nusyuz, kagak diceraikan aja dia nusyuz, maka nggak ada kewajiban. Lalu diceraikan dengan sebab dia nusyuz, apalagi, maksudnya apalagi nggak ada kewajiban sama sekali udah. Tapi kalau dia kagak nusyuz, jatuh atasnya talak, kewajiban tetap kecuali bersenang-senang. Paham sampai situ? Dan jika istri mati di masa iddah, is dead, is gone, ya, bye bye, maka suami mewarisinya. Ya, kalau istrinya ada harta, ada peninggalan, ya. Habib nggak ada yang ditinggalkan istriku kecuali pakaian. Ya udah, pakaian jadi warisan. Tapi tidak mungkin kau pakai pakaian istrimu kok. Ada yang berharga, apa perhiasan? Nah, perhiasan berharga, maka jadi warisan karena milik dia. Misal mas kawinnya gitu kan, itu kan miliknya dia. Atau dia ngumpulin duit dari uang yang kamu kasih sebagai nafkahmu setiap hari, dikumpulin sama dia, ada sisa ditabung, itu duit dia. Mati, itu jadi waris. Jika si istri mati di masa iddahnya, maka suami mewarisinya. Dan jika suami yang mati sedangkan istri masih di masa iddah, maka masa iddahnya berubah dari iddah hidup menjadi iddah mati. Jadi masa iddahnya, jadi istri dicerai suami, A mencerai si B. Masa iddah baru sebulan kan? Misalnya baru 1 kali suci, mestinya 3 kali suci. Belum selesai masa iddah mati si suami, berubah jadi masa iddah wafat. Berapa? Nggak lagi masa suci tuh, 3 kali suci itu 4 bulan 10 hari kalau merdeka, 2 bulan 5 hari kalau budak. Dan istri mewarisinya, istri mewarisi harta di masa iddah karena masih masa iddah. Matinya di masa iddah walaupun jatuh talak, tapi masih di masa iddah. Mati si istri, mati si suami atau mati si istri, intinya masih di masa iddah. Intinya masih di masa
Yang tidak dapat warisan kalau udah selesai iddah, mati. Ya, mati. Dongkol si suami sama istri, diceraikan, datang Israel. Tapi karena ini suami itu masya Allah teman dekat Israel, minta perpanjang waktu, tolonglah jangan sampai warisanku jatuh ke dia, kesel aku. Kenapa? Kalau jatuh warisan ke dia tuh dibelikannya apa sabu-sabu, wah macam-macam misalnya tadi. Oke, kata Israelnya, ya, ku beri permintaan, monggo, ya, 76, ya. Akhirnya diperpanjang waktu umur sama Allah. Habis masa iddah, datang lagi. Bus. 76 tadi gitu. Sudah waktunya? Nah, dah, ambillah nyawa. Dapat waris tak? Apa? Kenapa? Habis masa iddah. Paham berarti ya? Suami tidak boleh menikahi istri yang keempat, sedangkan istri yang istrinya masih di masa iddah. Keempat nih, kawin punya bini 4. Salah satu dari 4 jatuh cerai, ditalak. Ya, mau kawin lagi sama yang berikutnya, mau dari keempat, habisin dulu iddah yang diceraikan nih. Ngerti gak? Bukan kamu jatuh cerai, kutalak kamu, masih di iddah, ayo besok kita kawin sama yang baru, nggak sah. Nikahnya nggak sah, akadnya nggak. Kenapa? Masih masa iddahnya, berarti masih istrinya, cuma dia tidak boleh senang-senang doang. Masih istrinya itu, iddahnya masih ada. Ya, selesaikan dulu masa iddah, baru dia boleh menikah lagi dan sah nikahnya 4 lagi, gitu. Paham gak? Serius? Nah, usah panjang masalah istri nambah nih. Dan tidak boleh menikahi saudari. Saudari siapa? Saudari istri. Mana boleh? Jatuh talak sama si A menikahi si B. Ditalaknya si B punya saudari si C. Kawin sama si C, boleh nggak? Boleh. Tapi harus selesai dulu masa iddah si B. Apa nang bengong nang? A menikah sama si B. B ini punya saudari kandung. B punya saudari kandung namanya C. Ya. Blueberry punya kandung saudari kandung namanya cherryberry. Ya mat ya. Ya. Si Alfi Midi ya, menikah dengan blueberry. Boleh enggak dia menikahi si cherryberry? Boleh enggak? Mana boleh? Menikah sama si berry-berry, menikah sama si cherry-cherry juga. Mana boleh? Rupanya si blueberry dicerainya sama si Alfimidi. Boleh enggak dia menikah dengan si cherryberry? Boleh, tapi dengan syarat apa? Habisin dulu masa iddah si biri-biri blueberry. Kalau masa iddahnya belum selesai, tidak boleh dia menikah. Kalau menikah tidak sah nikahnya. Paham? Selesaikan dulu masa iddah. Makanya di sini dikatakan istri yang tidak boleh menikahi saudari. Ya. Selama istrinya masih di masa iddah, itu jawabannya. Ya. Tidak boleh menikahi bibi. Bibi siapa bibi? Acil loh, tante si istri. Karena muhrimnya itu, muhrim si istri. Bibinya pamannya itu kan saudari bibinya itu, pokoknya yang bermuhrim sama si istri nggak boleh dinikahi. Kecuali cerai, habis masa iddah boleh. Ya, begitu. Tidak boleh menikahi bibi si istri selama istrinya masih di masa iddah. Nah, tapi kalau sudah selesai masa iddah boleh. Makanya kadang ada orang suami si A menikah sama biri-biri. Biri-biri meninggal. Biri-biri punya saudari kandung ciri-ciri. Setelah biri-biri meninggal dinikahi sama
dinikahinya si ciri-ciri, sah dak? Hah? Sah dak nang? Sah dak nang? Sah, kenapa nang? Meninggal si biri-biri, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau si biri-biri masih hidup dikawini juga si ciri-ciri, boleh nggak nang? Mana boleh. Oh si biri-biri masih hidup juga dinikahi si ciri-ciri, boleh nggak? Boleh, yang penting iddahnya selesai. Kalau jatuh talak, kalau nggak ditalaknya nggak boleh. Paham nggak? Ya, biri-biri ciri-ciri, diri-diri, kiri-kiri, ngerti nggak? Gem aku. Paham nggak kalian? Bengong-bengong lihat. Paham nggak? Serius, Ali paham kali? Nanti kalau bab 16 di belakang ya. Baik, terakhir. Istri yang dicerai bisa dicerai baru dan dikhulu dan lainnya dari hukum istri, nanti itu dibahas itu. Wallahu a'lam. Sampai siapa yang mau ditanyakan? Ayo, yang tidak paham silakan tanya. Mudah-mudahan nggak ada yang tanya, cepat keluar makanan. Go, siapa yang mau tanya? Ada yang tidak dipahami?